Halo teman-teman semuanya. eh Bikin pupuk ataupun media tanam harus difermentasi, disemprot, dibolak-balik, disemprot pakai apa namanya, probiotik, bakteri lah, terus apalah, muncul lagi istilah-istilah yang petani awam tuh nggak bisa ngikutin. Jadi banyak banget istilah-istilah yang bahasa Inggris gitu kan, biar kelihatan pinter, biar produknya laris, biar terkenal gitu kan. Padahal kita tuh bikin probiotik bikin pupuk pupuk itu sebenarnya apa sih? Pupuk organik itu apa sih? Dia tuh secara alami itu akan menjadi pupuk ya. Pokoknya apapun yang pernah hidup itu mati jadi pupuk, dia secara otomatis jadi pupuk. Manusia mati dipendem, ya kan, itu sebenarnya juga jadi pupuk, tapi di dalam, ya kan. Kalau ada pohon gede akarnya sampai ke kuburan, ya berarti diserap tuh. Terus kalau misalnya kotoran kambing, kotoran sapi itu ya keluar kan di tanah ya, berceceran, itu secara alami akan terdekomposisi sama pengurai, sama probiotik, maka dia akan jadi pupuk dengan sendirinya. Makanya kalau ada tumpukan pupuk gitu ya, atau pupuk yang disebar itu, kalau nggak ada tanamannya, itu otomatis si rumput ya akan subur dengan sendirinya. Terus rumputnya dimakan kambing lagi, misalkan kambingnya buang kotoran di situ, maka rumputnya akan semakin tambah subur, maka lama-lama bisa jadi hutan kan gitu. Ini kayak orang yang sedekah tuh ya, kalau dikurangin sedikit buat sedekah, hartanya malah bertambah gitu. Terus buat apa kita semprot? Manusia sama tumbuhan tuh adanya lebih duluan mana? Tumbuhan kan. Tumbuhan tanpa ikut campur tangan manusia tuh bisa hidup loh. Dibiarin begitu aja jadi hutan kan. Iya enggak? Jadi hutan sendiri kan. Siapa yang ngasih pupuk dulu? Yang ngasih pupuk dulu kan juga hewan yang memakan beberapa bagian tanaman, ya kan? Memakan rumput, memakan dedaunan yang pendek-pendek, kotorannya jadi pupuk, pohonnya jadi tambah gede. Berarti ya kita tuh tinggal ngikutin alam aja. Kalau kita pengen bikin pupuk ya, yang paling cepet, kalau misalkan pupuknya berupa padatan, pupuknya itu kotorannya kalau misalkan masih dalam keadaan basah, tinggal disebar aja ya di daerah perakaran pohon. Misalkan ada kalian tanam pohon jeruk misalkan, ya udah pupuknya itu ditaruh di etek-etek lah ya, biar kena angin. Jadi seperti ibaratnya tuh ada hewan yang nelek di situ. Kalau hewan nelek kan biasanya nggak di satu tempat kan, meletek kemana-mana kan gitu neleknya, ya kan. Ya udah diibaratin kayak gitu, jadi tidak menumpuk pada satu titik. Selain itu, kalau kita katakan ya tipis gitu, dia tuh pas kena cahaya matahari, dia tuh cepet amoniaknya itu nggak sampai meracuni tanaman gitu loh. Terus dekomposisi itu atau perubahan pupuk itu akan lebih cepat lagi kalau terkena udara. Jadi semakin tipis maka udara itu semakin mudah untuk masuk, teman-teman. Ya. Makanya kalau dia etrek itu cepet terurainya. Jangan ditimbun di gudang di rumah terus difermentasi, di kelamaan ribet bro. Langsung taruh aja di kebun. Dengan begitu kan begitu selesai langsung diserap sama tumbuhan. Halo teman-teman semuanya. Bikin pupuk
ataupun media tanam harus difermentasi, disemprot, dibolak-balik, disemprot pakai probiotik, bakteri lah, terus apalah, muncul lagi istilah-istilah yang petani awam tuh nggak bisa ngikutin. Jadi banyak banget istilah-istilah yang bahasa Inggris gitu kan, biar kelihatan pinter, biar produknya laris, biar terkenal gitu kan. Padahal kita tuh bikin probiotik bikin pupuk itu sebenarnya apa sih? Pupuk organik itu apa sih? Dia tuh secara alami itu akan menjadi pupuk ya. Pokoknya apapun yang pernah hidup itu mati jadi pupuk, dia secara otomatis jadi pupuk. Manusia mati dipendem, ya kan, itu sebenarnya juga jadi pupuk, tapi di dalam, ya kan. Kalau ada pohon gede akarnya sampai ke kuburan, ya berarti diserap tuh. Terus kalau misalnya kotoran kambing, kotoran sapi itu ya keluar kan di tanah ya berceceran, itu secara alami akan terdekomposisi sama pengurai, sama probiotik, maka dia akan jadi pupuk dengan sendirinya. Makanya kalau ada tumpukan pupuk gitu ya, atau pupuk yang disebar itu, kalau nggak ada tanamannya, itu otomatis si rumput ya akan subur dengan sendirinya. Terus rumputnya dimakan kambing lagi, misalkan kambingnya buang kotoran di situ, maka rumputnya akan semakin tambah subur, maka lama-lama bisa jadi hutan kan gitu. Ini kayak orang yang sedekah tuh ya, kalau dikurangin sedikit buat sedekah, hartanya malah bertambah gitu. Terus buat apa kita semprot? Manusia sama tumbuhan tuh adanya lebih duluan mana? Tumbuhan kan. Tumbuhan tanpa ikut campur tangan manusia tuh bisa hidup loh. Dibiarin begitu aja jadi hutan kan. Iya enggak? Jadi hutan sendiri kan. Siapa yang ngasih pupuk dulu? Yang ngasih pupuk dulu kan juga hewan yang memakan beberapa bagian tanaman, ya kan? Memakan rumput, memakan dedaunan yang pendek-pendek, kotorannya jadi pupuk, pohonnya jadi tambah gede. Berarti ya kita tuh tinggal ngikutin alam aja. Kalau kita pengen bikin pupuk ya yang paling cepet, kalau misalkan pupuknya berupa padatan, pupuknya itu kotorannya kalau misalkan masih dalam keadaan basah, tinggal disebar aja ya di daerah perakaran pohon. Misalkan ada kalian tanam pohon jeruk misalkan, ya udah pupuknya itu ditaruh di etek-etek lah ya, biar kena angin. Jadi seperti ibaratnya tuh ada hewan yang nelek di situ. Kalau hewan nelek kan biasanya nggak di satu tempat kan, meletek kemana-mana kan gitu neleknya, ya kan. Ya udah diibaratin kayak gitu, jadi tidak menumpuk pada satu titik. Selain itu, kalau kita katakan ya tipis gitu, dia tuh pas kena cahaya matahari, dia tuh cepet amoniaknya itu nggak sampai meracuni tanaman gitu loh. Terus dekomposisi itu atau perubahan pupuk itu akan lebih cepat lagi kalau terkena udara. Jadi semakin tipis, maka udara itu semakin mudah untuk masuk, teman-teman. Ya. Makanya kalau dia etrek-etrek itu cepet terurainya. Jangan ditimbun di gudang di rumah terus difermentasi, kelamaan ribet bro. Langsung taruh aja di kebun. Dengan begitu kan begitu selesai langsung diserap sama tumbuhan. Halo teman-teman semuanya. Bikin pupuk ataupun media tanam harus difermentasi, disemprot, dibolak-balik,
disemprot pakai apa namanya, probiotik, bakteri lah, terus apalah, muncul lagi istilah-istilah yang petani awam tuh nggak bisa ngikutin. Jadi banyak banget istilah-istilah yang bahasa Inggris gitu kan, biar kelihatan pinter, biar produknya laris, biar terkenal gitu kan. Padahal kita tuh bikin